semua, sebelum kita masuk ke topik berat tapi super penting, coba jawab satu hal dulu. Kalau kita ngomong ketahanan pangan, apa yang muncul di kepala kamu? Beras aman, harga stabil, atau perut kenyang? Well, kalau jawabannya itu doang, plot twist itu belum cukup. Karena ketahanan pangan tuh gak sesimpel asal ada makanan selesai. Ada 4 pilar penting, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Keempat pilar ini harus berjalan bersamaan, karena kalau satu aja nggak jalan, maka sistemnya akan terhambat. Masalahnya, Indonesia tuh masih sering drama soal pangan. Harganya naik turun kayak grafik kripto. Impor pangan pun masih tinggi. Dan biomasa pertanian, ya banyak yang kebuang percuma. Nah, di video ini kita bakal bahas hal yang sering kelewat Besti, dimana sesuatu yang kelihatannya gak kepake bisa nyelamatin ketahanan pangan kita. Sekarang kita masuk ke isu underrated dalam dunia persingkongan lokal. Umbinya semua sayang, direbus, digoreng, dibuat tepung, selalu jadi bintang utama. Tapi daunnya, apalagi yang udah tua, nasibnya sering kayak cat yang cuma dibaca doang. Ya langsung di skip, dibuang begitu aja. Padahal dari sisi kimia, daun singkong tua ini masih punya karbohidrat, serat, lignoselulosa, dan nitrogen yang cukup banget buat jadi makanan mikroorganisme. Sayangnya, karena teksturnya keras dan rasanya pahit, manusia nggak minat. Hasilnya, tiap panen, daun bisa jadi 40-50% biomasa tanaman, dan sebagian besar, ya jadi limbah. Masalah? Iya, potensi juga iya. Kita cuma belum ngulik cara makainya dengan lebih pintar. Kenapa daun singkong ini menarik banget untuk dilirik? Yuk kita lihat. Pertama, Indonesia itu salah satu produsen singkong terbesar di dunia. Wow. Artinya, kalau kita nemuin cara cerdas buat manfaatin daunnya, kita punya sumber bahan baku yang melimpah, murah, dan stabil sepanjang tahun. Daun singkong sering dianggap sebagai sayuran biasa, padahal sebenarnya merupakan sumber protein yang tinggi. Kandungan proteinnya berada pada kisaran 16,6% hingga 39,9%, yang berarti berada di level yang setara dengan beberapa jenis daging. Selain protein, daun singkong juga mengandung karbohidrat, selulosa, hemiselulosa, lignin, dan nitrogen, sehingga komposisinya memberikan nutrisi dasar yang sangat cocok sebagai substrat pertumbuhan mikroorganisme. Oh my god! Wow! Jadi, yang tadinya cuma limbah sebenarnya punya potensi gila-gilaan loh kalau dipakai sebagai bahan fermentasi. Sekarang kita bahas teknologinya. Mikroprotein itu sebenarnya simple. Ini biomasa jamur pangan yang tumbuh lewat proses fermentasi. Jamur makan nutrisi dari media, terus tumbuh jadi miselium, serabut-serabut halus yang teksturnya mirip banget sama daging cincang. Secara kimia, komposisinya stabil, protein tinggi, rendah lemak, kaya serat beta-glukan, dan punya profil asam amino yang oke. Teknologi ini sudah dipakai global buat bikin produk pangan tinggi protein yang rasanya surprisingly mirip daging. Bedanya, kita pakai sumber nutrisi dari daun singkong tua, limbah yang selama ini nggak dipandang. Prosesnya sebenarnya nggak sesulit kedengarannya loh. Kita mulai dari langkah yang paling basic. Pertama, daun singkong tua dikumpulkan, dikeringkan, terus digiling sampai jadi bubuk.
Bubuk ini kemudian diekstrak, dipanaskan, disaring, dan hasil akhirnya adalah media kaya nutrisi. Ini yang bakal jadi makanan buat jamur pangan. Saat jamur masuk, dia mulai tumbuh membentuk miselium. Fermentasinya cepat, cuma 2 hingga 3 hari dan hasilnya bisa langsung dipanen. Miselium lalu dipanaskan, lalu mengaktifkan sel, dipres, dan kita dapat mycoprotein mindset alias daging cincang nabati versi daun singkong tua. Apa sih hasil akhirnya? Ini dia mycoprotein minds. Oke, jadi intinya bentuk boleh sederhana, tapi fleksibilitasnya gede banget buat diolah menjadi makanan sehari-hari. Teksturnya berserat, lembut, tapi tetap punya bite, mirip banget dengan daging cincang. Bedanya, ini tumbuh dari miselium jamur, bukan dari otot hewan. Yang bikin menarik, dia serbaguna banget. Apaan tuh? Mau ditumis, gaskan. Mau dijadiin bakso, bisa. Mau dipres jadi patty burger, bisa juga. Secara nutrisi, mikroprotein itu tinggi protein, rendah lemak, dan punya serat beta-glukan yang bagus buat pencernaan. Kalau kalian pikir inovasi ini cuma soal pangan, nope, itu salah. Secara ekonomi, mycoprotein ini bakal jadi peluang baru buat UMKM. Petani lokal juga dapat boosting karena bisa jadi pemasok substrat fermentasi. Secara lingkungan, jelas lebih hijau. Selain itu, jejak karbonnya juga minim banget dibandingkan peternakan sapi. Sekarang kita cocokin inovasi ini ke 4 pilar ketahanan pangan. Biar lebih jelas kalau ini bukan ide random, tapi solusi yang grounded. Daun singkong tua melimpah di Indonesia, jadi produksinya stabil tiap musim. Protein terjangkau untuk semua karena bahan baku utamanya basically gratisan. Mycoprotein ini bisa diolah ke berbagai jenis masakan. Karena berbasis bahan lokal, maka rantai pasoknya pendek, gak tergantung cuaca ekstrim, gak tergantung impor, jadi sistem pangannya lebih tahan guncangan. Dan ya, itu tadi perjalanan dari daun singkong tua, limbah yang literally nggak pernah dapat spotlight, tapi akhirnya jadi bahan baku alternatif buat produksi mikroprotein. Sekarang tinggal satu pertanyaan penting. Kalau solusi ini udah jelas-jelas visible, scalable, dan ramah lingkungan, kita mau tunggu apa lagi? Inovasi pangan gak lahir dari teori doang. Dia lahir dari trial and error dan keberanian buat nyoba hal yang kelihatannya gak penting. So, let's be real, ketahanan pangan masa depan itu ada di tangan kita sebagai anak muda, peneliti baru, dan siapapun yang berani mikir beda. Karena pangan itu bukan cuma urusan dapur, ini urusan hidup bareng di bumi yang cukup capek dengan ulah kita.